ngarahin kakak untuk kebaikan kakak sendiri. Sekarang Kak Caca udah semangat? Udah, Kak. Oke, sekarang kita akan menyapa adik-adik yang ada di rumah. Sekarang Kak Caca boleh untuk sapa adik-adik dulu? Halo adik-adik, selamat hari Minggu, selamat datang di ibadah IMPA hari Minggu tanggal 11 April 2021. Nah, Kak Caca, kita tuh nggak hanya berdua loh di sini. Kita nggak hanya ada Kak Caca, nggak hanya ada Kak Olen, tapi kita juga ditemani pemain musik kita, yaitu Kak Indra. Nah adik-adik, sekarang semuanya semangat untuk beribadah? Semangat, Kak Olen. Kalau sudah semangat, kita mulai bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Ku Masuki Gerbangnya. Siap? Siap, Kak Olen. Musik. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa ya adik-adik. Nanti Kak Caca pimpin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan Yesus telah membimbing kami hingga pada saat ini kami akan memulai ibadah kami. Tuhan Yesus tolong pimpin adik-adik kiranya boleh mengerti dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Nah Kak Caca, sekarang kita mau nyanyi nih. Kita mau nyanyi lagu Allah itu baik. Oke, musik. Sudah kakak yakin semua adik-adik yang ada di rumah sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi. Nah, apa sih Kak judulnya? Firman Tuhan ada di hatiku. Musik. Berdua, 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 oh.
baik. Terima kasih karena hari ini ya Tuhan, kami semua berkumpul saat ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami semua agar kami bisa mendengarkan firman Tuhan ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik, kita bertemu lagi ya dengan Kak Betty. Nah adik-adik, saatnya hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Ya sudah siap semuanya ya. Yuk mari kita buka dari kitab Mazmur 107 ayat 1 sampai dengan 9. Ya, Mazmur 107 ayat 1 sampai 9 yang berbunyi, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan dan ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan, yang dikumpulnya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskanlah jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Nah adik-adik, dari pembacaan kita tadi, kitab Mazmur ini mau menceritakan tentang pemberontakan bangsa Israel dan kekerasan hati bangsa Israel yang sering berkali-kali melanggar dan menentang perintah Tuhan, sehingga Tuhan akhirnya menghukum mereka dengan membuang mereka keluar dari Yerusalem. Ya adik-adik ya, bangsa Israel ini bahkan harus berkali-kali mengalami pembuangan karena mereka sudah tidak taat dan sering memberontak kepada Tuhan, sehingga akhirnya mereka menjadi tercerai-berai, terpisah-pisah di berbagai tempat. Tapi adik-adik, walaupun bangsa Israel tidak taat dan sering memberontak kepada Tuhan, Allah tetap mengasihi bangsa Israel dan Allah tetap menolong mereka serta mengizinkan mereka untuk kembali lagi ke Yerusalem. Nah adik-adik, di dalam Mazmur ini, di dalam ayat 1 dan 8, pemazmur juga mengajak agar bangsa Israel untuk selalu mau mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Tuhan itu sangat baik kepada bangsa Israel, walaupun mereka kadang-kadang tidak taat kepada Tuhan. Nah, walaupun bangsa Israel berkali-kali memberontak kepada Tuhan dan Tuhan harus menghukum mereka, tapi Tuhan selalu senantiasa menjaga mereka. Tuhan selalu senantiasa menolong mereka, dan akhirnya Tuhan pun mengizinkan mereka untuk kembali ke Yerusalem. Mereka bisa kembali ke Yerusalem karena apa adik-adik? Bukan karena usaha mereka, tetapi karena Tuhan yang sudah sangat baik kepada mereka, sehingga mereka bisa diizinkan kembali ke Yerusalem. Nah adik-adik, ajakan untuk mengucap syukur bukan hanya ditujukan kepada bangsa Israel, tetapi ditujukan juga kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus lewat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, kita adalah merupakan anak-anak yang istimewa adik-adik. Anak-anak istimewa itu artinya kita telah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nah, kita yang selalu dipelihara oleh Tuhan, seperti yang dikatakan pemazmur, Tuhan pasti akan selalu menjaga kita. Tuhan juga pasti akan selalu membantu kita dalam mengatasi setiap masalah atau pergumulan yang kita hadapi. Ya adik-adik ya. Nah adik-adik, oleh karena itu hari ini pemazmur mau mengajak kita semua
semua untuk selalu apa? Selalu mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Seperti yang disebutkan dalam ayat 1, yaitu bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Ya, adik-adik, kakak mau katakan sekali lagi. Kenapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Karena Tuhan itu sudah begitu sangat baik dalam kehidupan kita semuanya, adik-adik ya. Walaupun kita kadang-kadang masih suka nakal, kita kadang-kadang masih suka membantah dan melawan orang tua, kita masih suka malas belajar, kita malas berdoa, kita suka malas membaca Alkitab, dan masih banyak lagi. Tetapi ingat adik-adik, Tuhan tetap masih baik kepada kita. Tuhan masih tetap mengasihi kita. Tuhan masih tetap menyayangi kita. Tuhan masih tetap menolong kita selalu, dan Tuhan selalu akan memberkati kita ya adik-adik. Jadi Tuhan itu tetap baik dan Dia tidak pernah berubah. Apapun perilaku kita, Tuhan selalu sangat baik dalam kehidupan kita. Jadi jangan pernah lupa untuk apa adik-adik? Untuk selalu mengucap syukur dan bersyukur kepada Tuhan. Nah, adik-adik, bagaimana ya cara kita mengucap syukur kepada Tuhan? Ya, yang pasti kita harus selalu apa? Rajin berdoa. Setiap kita berdoa, jangan lupa memulai kata dengan mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita setiap hari. Dan bersyukur itu untuk semua hal adik-adik, kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Bersyukurlah karena Tuhan sudah memberikan kita kekuatan, Tuhan sudah memberikan kita kesehatan sampai saat ini, dan Tuhan juga sudah memberikan kita semua kebutuhan yang kita butuhkan. Jadi kita selalu harus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah mencukupkan segala kebutuhan yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Ya adik-adik, jangan lupa untuk apa? Bersyukur selalu kepada Tuhan dalam segala hal. Ya adik-adik, kita juga harus mengucap syukur karena Tuhan Yesus sudah menebus kita lewat pengorbanannya di kayu salib. Dengan cara apa? Dengan cara kita sering membaca firman Tuhan. Kalau kita membaca firman Tuhan, kita juga harus dapat melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita setiap hari, ataupun yang sering kita dengar setiap hari Minggu di ibadah IHMPA. Nah, kita juga mengucap syukur kepada Tuhan dengan cara apa lagi? Kita juga bisa taat kepada orang tua atau kepada ibu guru di sekolah. Ya, Tuhan itu mengirim wakil-wakil Tuhan di dunia untuk menjaga kita dan untuk mengingatkan kita, seperti siapa? Seperti mama dan papa, seperti ibu guru atau bapak guru di sekolah, seperti kalau di sekolah minggu kakak-kakak pelayan yang mereka suka menasihati kita. Jadi kita harus mendengar mereka yang sudah memberikan nasihat kepada kita, karena mereka adalah wakil-wakil Tuhan yang Tuhan sudah kirim kepada kita. Ya adik-adik ya, kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Walaupun mungkin kadang kita dalam kesulitan, kita masih banyak pergumulan, tapi kita jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Karena apa? Tuhan Yesus akan selalu menjaga kita, menolong kita dan menyertai setiap langkah kita. Mengucap syukurlah selalu dalam segala hal. Tuhan Yesus memberkati kita. Nah, adik-adik, ayat hafalan hari ini dari Mazmur 107 ayat pertama. Kita baca ya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Sekarang waktunya untuk membuat aktivitas. Nah, untuk aktivitas kelas kecil dan kelas besar, hari ini kita akan membuat stoples ucapan syukur. Nah, bahan-bahan yang diperlukan adalah yang pertama, stoples bekas, atau adik-adik bisa juga menggunakan botol bekas ataupun
bekas tempat-tempat lainnya yang bisa menyimpan ucapan syukur. Selanjutnya, bahan yang kedua adalah kertas warna-warni. Kertas ini akan dipakai untuk menulis ucapan syukurnya adik-adik. Dan yang ketiga tentu saja ballpoint atau pensil untuk menulis ucapan syukur kita. Nah, cara membuatnya yang pertama, gunting kertas warna-warni ukuran kecil. Adik-adik bisa mengguntingnya dengan bentuk kotak atau bisa juga bulat atau bisa juga berbentuk hati. Nah, kemudian tuliskan ucapan syukur adik-adik kepada Tuhan atas semua berkat kebaikan yang sudah Tuhan berikan di atas kertas warna-warni tersebut. Satu kertas cukup berisi satu ucapan syukur. Nah, kemudian adik-adik silakan tuliskan ucapan syukur sebanyak-banyaknya. Kemudian lipat kertas jadi kecil-kecil atau bisa juga adik-adik menggulung kertasnya dan setelah itu masukkan semua kertas yang sudah adik-adik lipat atau adik-adik gulung ke dalam stoples atau tempat yang tadi sudah disediakan. Nah, mudah kan? Nanti kemudian tutup stoplesnya, adik-adik bisa simpan di meja ataupun di tempat yang mudah dilihat. Setiap hari, adik-adik bisa mengambil 2 ataupun 3 ucapan syukur untuk adik-adik bawakan di dalam doanya adik-adik. Adik-adik berdoa, mengucap syukur atas semua berkat Tuhan. Nah, adik-adik juga bisa menambahkan ucapan syukur adik-adik setiap hari ke dalam stoples ini. Kalau adik-adik punya tambahan ucapan syukur untuk Tuhan Yesus, silahkan tuliskan kembali, kemudian masukkan lagi ke dalam stoplesnya. Nah, mudah kan adik-adik? Nah, jangan lupa untuk hari ini setelah selesai aktivitasnya dikerjakan, jangan lupa difoto ya stoples adik-adik, kemudian foto juga 5 ucapan syukur adik-adik, kemudian share di grup WA kelas masing-masing. Selamat mengerjakan! Nah, adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Kira-kira isinya apa ya, Kak Olen? Nah, isinya itu dikatakan bahwa Tuhan itu udah baik banget sama kita. Mau hari ini, besok, sampai selama-lamanya, Tuhan akan selalu baik buat kita. Akan melindungi kita terus, akan menjaga kita terus. Nah, oleh karena itu, adik-adik jangan pernah lupa untuk selalu bersyukur sama Tuhan. Oke? Sekarang kita akan bernyanyi. Kita akan menyanyi lagu apa, Kak? Bersyukur kepada Tuhan. Musik! Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk segenap kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan, untuk nafas kehidupan, untuk makanan dan minuman yang Tuhan kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, penyertaan-Mu sungguh sempurna bagi kami. Tak lupa Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk sekolah adik-adik yang masih online. Tuhan Yesus, kiranya adik-adik boleh diberikan kerajinan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, boleh belajar dengan baik, dan boleh mendengarkan pelajaran dengan baik. Begitupun dengan bangsa dan negara kami, Tuhan Yesus tolong berkati setiap pemerintah-pemerintahan kami, kiranya dari pusat hingga ke pelosok-pelosok Tuhan Yesus berkati setiap program kerja, kiranya terjadi sesuai turut dan kehendak-Mu. Begitupun dengan vaksinasi yang sudah dijalankan oleh pemerintah kami, kiranya boleh berjalan dengan lancar sesuai turut dan kehendak-Mu. Bagi teman-teman kami yang sakit, Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus pulihkan, semoga kesembuhannya terjadi atas mereka
dan mereka boleh beraktivitas lagi dengan baik dan memuji memuliakan nama Tuhan. Kami mau berdoa untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar. Kiranya Tuhan Yesus, gereja-gereja yang telah berdiri maupun yang akan berdiri, kiranya Tuhan Yesus memberkati sehingga mereka boleh memberitakan Injil dengan baik sesuai seturut dengan firman Tuhan dan semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu. Inilah doa kami yang kami bawa hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan yang telah mengajarkan kami berdoa sempurna secara demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu, adik-adik boleh menyiapkan persembahannya. Lalu, persembahan adik-adik bisa dititipkan kepada mama ataupun papa untuk dikirim ke gereja langsung atau bisa kirim ke rekening di bawah ini. Oke, sekarang adik-adik kita akan bernyanyi untuk persembahan kita. Kita akan nyanyi lagu apa kan? Bawa persembahanmu. Musik. Kita akan bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk persembahan yang telah kami berikan. Kiranya persembahan yang telah kami berikan ini dapat membawa berkat untuk sesama kami. Tuhan juga tolong berkati tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kak Caca, udah tidak terasa nih ibadah kita udah mau selesai. Tapi sebelum kita menyelesaikan ibadah kita akan menyanyikan satu buah lagu apa tuh Kak? Aku istimewa. Asik. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk rangkaian ibadah dari pagi Tuhan, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan.
Tuhan, sekarang kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Engkau tolong berkati Tuhan setiap aktivitas kami satu persatu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan ucap syukur. Bapa, terima kasih.